Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperlihatkan lahan rawa lebak, yang dimana kami akan memperkenalkan diri. Saya Fadil Walendra dengan NIM 051011 8232 8005. Saya Muhammad Akbar Parasdiki dengan NIM 051011 8232 8004. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 051011 8232 8008. Saya Indah Sindanika dengan NIM 051011 8232 8001. Saya Dinalisa Diputri dengan NIM 051011 82 8003. Saya Rosita Ramdhani dengan NIM 051011 82 8002. Saya Naila Asuk Sukaningrum NIM 0510 12 82 32 8052. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menemukan rawa lebak tengahan yang memiliki kedalaman sekitar kurang lebih 70 cm yang sedikit mengalami pengurangan air di sekitaran rawa akibat musim kemarau yang terjadi. Rawa lebak adalah lahan rawa yang terbentuk di daerah cekungan pedalaman akibat luapan air sungai atau air hujan. Rawa lebak memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tergenang minimal selama 3 bulan dalam setahun, tinggi genangan minimal 50 cm, tergenang saat musim hujan dan surut saat musim kemarau. Sumber air utama berasal dari curah hujan dan air surut karena proses perkolasi dan penguapan. Rawa lebak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama rawa lebak dangkal atau rawa lebak pematang, rawa dengan kedalaman air kurang dari 50 cm. Rawa ini biasanya terletak di sepanjang tanggul sungai. Yang kedua, rawa lebak tengahan, yaitu rawa dengan kedalaman air antara 50-100 cm. Rawa ini biasanya terletak di antara lebak dangkal dan lebak dalam. Dan yang ketiga, rawa lebak dalam, yaitu rawa dengan kedalaman air lebih dari 100 cm. Rawa ini biasanya terletak agak jauh dari sungai ke sebelah pedalaman. Kenapa disebut sebagai rawa lebak dalam? Karena rawa ini memiliki kedalaman lebih dari 100 cm. Ini berarti genangan airnya cukup dalam dan bertahan dalam waktu yang lama. Lama genangan rawa lebak dalam bisa bertahan selama 6 bulan, yang dimana artinya kondisi basah selalu ada sepanjang tahun di kawasan ini. Adapun kelebihan dari rawa lebak dalam, yaitu rawa lebak dalam kaya akan berbagai jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis. Lalu dengan pengelolaan yang tepat, rawa lebak dalam juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, palawija, dan hortikultura, dan juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air dan sumber air bagi masyarakat sekitar. Lalu jika ada kelebihan, ada juga kekurangan rawa lebak dalam, yaitu fluktuasi curah hujan dan musim kemarau dapat menyebabkan masalah kekeringan atau kebanjiran. Dan kualitas tanah rawa lebak dalam seringkali masam, miskin hara, dan memiliki kandungan organik tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Lahan rawa lebak memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks pertanian dan pengolahan sumber daya alam. Kelebihan lahan rawa lebak yang pertama adalah kesuburan tanah. Lahan rawa lebak seringkali memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, terutama jika dikelola dengan baik. Hal ini mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah sumber air yang melimpah. Ketersediaan air yang melimpah sepanjang tahun memungkinkan para petani padi dan tanaman air lainnya, serta mendukung ekosistem perairan. Yang ketiga adalah biodiversitas. Rawa lebak menjadi habitat bagi spesies flora dan fauna yang dapat memberikan manfaat ekologi dan ekonomi, seperti pemancing. Yang keempat adalah pengendalian banjir. Lahan ini dapat berfungsi sebagai penampung air saat hujan lebat, membantu mengurangi resiko banjir di daerah sekitarnya. Yang kelima adalah penyimpanan karbon. Lahan rawa lebak dapat berperan dalam menyimpan karbon, membantu mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya adalah kekurangan lahan rawa lebak. Yang pertama adalah keterbatasan aksesibilitas. Banyak lahan rawa yang sulit diakses, terutama saat musim hujan.